Saya Rudy Po dari rudypo.com Karinda Motor. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai produk terbaru dari KTM, yaitu KTM 690 Enduro R yang tahun 2020 ini dengan upgrade yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya dari 2013 hingga 2018 tidak mengalami banyak upgrade, hanya upgrade minimal saja dengan mesin 690, dan kemudian dari generasi ini di tahun 2017 mesin dan sasis mengalami upgrade yang diletakkan di Husqvarna 701. Sejak tahun 2019 akhir, KTM menciptakan produk yang terbaru dari KTM 690 Enduro ini dengan teknologi yang membuat kedua model sebelumnya, baik Husky ataupun KTM 690 yang generasi sebelumnya itu ketinggalan zaman, boleh dibilang. Kita lihat dengan suspensi Explore yang digunakan di motor cross juga dan di trail juga. Dan kita lihat speedometer menggunakan yang sama dengan KTM Husqvarna 701. Lebih simple, tidak menggunakan LCD yang besar dan juga lebih kedap air. Pengkontrolan ABS dan simbol-simbol warning lainnya juga ada di sini. Nah, untuk tahun 2019 dan 2020 ini, teknologi yang diaplikasikan ke 690 ini yang paling utama yaitu traction control. Teknologi ini seperti yang diaplikasikan di KTM 790 Adventure. Traction control ini juga memiliki kepintaran seperti cornering ABS, motor stability control. Jadi dengan teknologi ini boleh dibilang selama kita nggak nabrak, kemungkinan kita jatuh itu kecil sekali. Contohnya, kita lihat jika mode 1 kita hidupkan, maka ini berarti street mode dengan tenaga yang powerful, dengan traction control yang full, motor terkendali dengan electronic assistance. Jika kita mode 2 versi off-road dengan tenaga yang lebih halus dan traction control yang lebih relax, jadi bisa sliding sedikit. Nah, yang tombol di atas ini yaitu tombol traction control, yang di bawah ini untuk merubah, yang di atas untuk mematikan atau menghidupkan traction control. Jika lampu ini mati, maka itu menunjukkan bahwa traction control sedang bekerja. Jika lampunya hidup, berarti traction control mati. Jadi kita bisa melakukan wheelie atau sliding dan lain-lainnya tanpa electronic assistance. Nah, motor ini jadi cukup canggih dan cukup pintar dengan teknologi yang dimiliki oleh KTM 1290 dan 11 dan juga 790. Nah, kita lihat dari seluruh bodinya berubah total, dibuat lebih ergonomis, dan juga kita lihat bodinya lebih mudah dilepaskan. Dan di sini bisa kita letakkan toolkit. Nah, pemasangan juga cukup mudah. Dengan kaitan jok model baru juga, kelemahannya yang lama itu di joknya itu lebih mudah patah. Kelebihan lain di motor ini, yang utama mesinnya berubah dengan horsepower bertambah 5 horsepower. Dan juga yang utama sekali, motor ini sudah menggunakan counterbalancer. Jadi getaran motor ini jauh berkurang dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan counterbalancer ini di single cylinder yang biasanya terasa sekali getarannya, maka getarannya akan berkurang dan membuat kita lebih nyaman saat berkendara di on-road. Nah, kita hidupkan mesinnya.
Bentuk mesin tetap sama, hanya getarannya aja berubah. Hampir tidak ada getaran. Nah, kita lihat dari kelebihan lainnya, jadi elektronik, assistant control, counterbalancer, dan yang terakhir motor ini juga standar dari pabrik sudah termasuk quick shifter. Nah, quick shifter ini membuat kita nyaman sekali. Kita dapat ngoper gigi baik pun naik atau turun tanpa mengendorkan gas. Saat berakselerasi tanpa mengendorkan gas dan juga tanpa menggunakan kopling. Nah, jika ingin mendengarkan seperti apa suara motor yang menggunakan quick shifter, ada link untuk video YouTube saya yang mendemonstrasikan suara dari penggunaan quick shifter. Motor ini juga dilengkapi dengan slipper clutch, jadi seperti MotoGP itu kita bisa turun dari gigi 5 langsung ke gigi 3, lepas kopling pun tidak akan, ban belakang tidak akan ngunci. Jadi dengan smooth, dengan halus dia akan, koplingnya akan otomatis menyesuaikan. Dan juga tangki belakang tahun ini di-upgrade menjadi berukuran 13,5 liter dibandingkan model sebelumnya yang hanya 12,5 liter. Jadi untuk jarak tempuh di 12,5 liter itu saya berhasil menempuh sekitar 230 hingga 250 km. Dengan tambahan 1,5 liter ini kemungkinan kita akan bisa menempuh mungkin mendekati 260-270 km dengan 13,5 liter. Oke, jadi itulah upgrade utama untuk motor ini. Dan yang paling luar biasa dari motor ini yaitu harganya. Harga motor ini luar biasa, hanya 185 juta. Bahkan motor trail pun yang 350 cc lebih mahal dari motor ini. Jadi segera pesan dan masukkan order Anda untuk motor ini. Mudah-mudahan bulan April akan siap sedia. Terima kasih.